Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Marlin Bani, saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, semester 5, Prodi Psikologi Kristen. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang psikoterapi. Psikoterapi berasal dari bahasa Yunani yaitu therapia yang artinya menyembuhkan. Secara harafiah, psikoterapi artinya menyembuhkan pikiran atau jiwa melalui metode-metode psikologis yang diterapkan oleh praktisi yang terlatih dan bersertifikat. Psikoterapi itu interaksi antara dua orang atau lebih. Ada penolong yang disebut terapis, yang ditolong disebut klien. Tujuannya supaya ada perubahan atau penyembuhan, perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku. Perubahan terjadi karena tindakan dari sang penolong. Teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara konseling dengan terapi. Konseling, proses pemberian bantuan oleh profesional. Pertemuan yang sangat singkat yaitu 1-5 sesi. Terapis memiliki peran sebagai guru yang dapat memberikan arahan dengan pengetahuan dan common sense. Tujuan melakukan pemecahan masalah. Selain itu, ada aturan tentang biaya yang disampaikan, alat pendukung yang digunakan termasuk alat perekam, penataan ruang sesi pertemuan, dan ruang tunggu. Sedangkan pada psikoterapi, sesi pertemuan yang sangat panjang hingga beberapa kali dengan jangka waktu tahunan. Peran terapis adalah sebagai detektif atau fasilitator yang memberikan fasilitasi dalam mengatasi pemecahan masalah dengan beragam teknik dasar teori yang ada. Pada proses ini dilakukan koreksi atas pengalaman emosi yang dialami oleh klien. Selain itu, juga dibicarakan mengenai aturan tentang biaya yang harus dikeluarkan klien, alat pendukung termasuk alat perekam yang digunakan, penataan ruang sesi, dan ruang tunggu. Teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan tentang tujuan terapi. Tujuan terapi untuk memperkuat motivasi melakukan hal yang benar, mengurangi emosi dengan mengekspresikan perasaan, kemudian klien diajak mengalami kembali, bukan membicarakan saja, mengembangkan potensi, mengubah kebiasaan, mengubah struktur kognitif, meningkatkan pengetahuan dan kapasitas untuk mengambil keputusan yang tepat. Kemudian, meningkatkan pengetahuan diri, meningkatkan hubungan antar pribadi, mengubah lingkungan sosial individu, mengubah proses somatik atau rasa takut, dan meningkatkan kesadaran tubuh. Kemudian, mengubah status kesadaran untuk mengembangkan kesadaran, kontrol, dan kreativitas diri. Di sini tugas terapi itu membangun hubungan yang profesional dengan bersifat membantu, di mana klien sebagai pihak yang menginginkan terjadinya perubahan, mempelajari perilaku baru, membentuk perilaku coping yang baru, dan mengurangi atau memodifikasi, menghilangkan perilaku emosi yang tidak diinginkan atau maladaptif. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap psikoterapi. Tahap yang pertama itu wawancara awal. Nah, teman-teman, pada wawancara awal itu terapi harus membangun jalinan hubungan atau rapport dengan klien. Proses yang dilakukan adalah penggalian masalah klien, perlu adanya penjelasan tentang aturan-aturan,
dan pentingnya membangun komitmen dengan klien. Tahap yang berikut, proses terapi. Proses terapi sangat tergantung aliran dari terapis yang melakukan terapi. Kemudian, sebelum proses terapi berakhir, penting untuk menjelaskan kepada klien arah tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah lainnya. Terjadi proses kesimpulan dan kesepakatan tindakan dari klien dari pertemuan yang dilakukan. Tahap yang terakhir yaitu mengakhiri terapi. Sebelum sesi terapi berakhir, perlu disampaikan sejak beberapa waktu sebelum berakhir agar klien dapat bersiap-siap. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan juga tentang karakteristik terapis. Nah, karakteristik terapis itu objektif, sensitif, sabar, kemampuan untuk memahami perasaan, hangat, dan mampu berempati. Di sini saya mengambil keputusan, maksudnya mengambil kesimpulan bahwa psikoterapi adalah suatu proses formal yang melibatkan interaksi dua orang atau lebih. Ada penolong yang disebut terapis, dan ada yang ditolong yang disebut klien.